Yang pertama teman-teman, yaitu kita harus mengenali bobot dan durasi soalnya teman-teman. Kita lihat ya, nah ini bobot soal ujian seleksi kompetensi. Yang pertama tipe konten, butiran soal, waktu, dan juga bobot. Sebentar lagi seleksi P3K akan dibuka teman-teman, jadi harus lebih semangat lagi dalam belajar, terutama yang masih belum lulus dan pelamar baru. Semangat, dan ini saya akan kasihkan tip dari saya pribadi. Jadi yang pertama teman-teman, yaitu kita harus mengenali bobot dan durasi soalnya teman-teman. Kita lihat ya, nah ini bobot soal ujian seleksi kompetensi. Yang pertama tipe konten, butiran soal, waktu, dan juga bobot. Nah, yang pertama itu adalah kompetensi teknis sesuai mata pelajaran. Kalau agama ya agama, kalau guru PJOK ya PJOK, kalau guru kelas ya materinya sekitaran guru kelas dan juga pedagogik. Itu terus butiran soalnya untuk kompetensi teknis itu 80 sampai dengan 100. Waktu untuk mengerjakan soal itu adalah selama 120 menit ya teman-teman. Jadi harus pintar-pintar menyesuaikan waktu. Jadi dari 100 soal ini, jadi 120 ini dibagi 100 soal, berarti 100 soalnya itu harus selesai dalam sekian detik. Nah gitu teman-teman. Terus bobotnya itu 60%. Jadi dari total keseluruhan nilai yang mendominasi adalah kompetensi teknis ini karena 60%. Terus selanjutnya adalah manajerial. Ya, manajerial ini soalnya hanya 25, nggak banyak 25. Terus waktunya 25 menit, berarti satu soalnya harus bisa dikerjakan selama 1 menit, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah sosiokultural. Ini soalnya 20, waktunya 15 menit. Terus yang terakhir wawancara. Ini dijawab secara tertulis ya. Ini pilihan ganda, tetap pilihan ganda, yaitu soal 10, waktu 10 menit. Berarti satu soalnya 10 menit. Ini agak panjang jadi harus cepat. Terus dari 3 ini manajerial, sosiokultural, terus wawancara ini masuk di 40%. Jadi ini gabung ya. Manajerial, sosiokultural, wawancara ini gabung dan nilainya 40%. Jadi 40 tambah 60% ketemulah 100%. Nah, ini sedikit memahami tentang bobot soal dan durasi waktu. Sekarang kita lanjutkan. Kemarin saya praktekkan ini, alhamdulillah lancar. Kalau teman-teman berminat juga bisa mempraktekannya. Nah, gini teman-teman. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, ini saya dapat dari tip-tipnya dari orang-orang tua. Sebenarnya bukan guru, hanya sekedar guru agama. Bukan guru agama sih, tapi seorang guru ngaji gitu. Intinya kunci untuk meraih kesuksesan di sini itu adalah ikhlas. Ikhlas itu garis bawah itu ikhlas. Jadi kenapa kok ikhlas? Jadi gini teman-teman. Beliau mengatakan kepada saya, kunci dari ikhlas itu bisa berhasil adalah satu, kita hanya mengharapkan ridho, karena sesungguhnya kita tidak ada kuasa atas kehendak apa yang akan terjadi. Kita manusia hanya bisa berusaha, pada ujung-ujungnya yaitu yang sang kuasa lah yang menentukan. Maka dengan kita ikhlas gitu, itu membawa kita ke dalam ketenangan jiwa. Dan kalaupun seandainya kita tidak lulus, kita tidak akan kecewa dan menyalahkan takdir.
karena itu sudah ketetapan Sang Kuasa. Nah, alhamdulillah seperti itu dan saya praktekkan. Setelah saya mempraktekkan rasa ikhlas ini dalam mengikuti ASN ini, jadi tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, bukan lagi karena pengen wah, pengen ini, pengen itu. Ternyata itu membuat hati menjadi ringan, pikiran menjadi tenang. Terus belajar pun menjadi semangat. Nah, garis bawah ini, belajar menjadi semangat. Karena kalau kita tidak ikhlas, itu banyak sekali pertimbangan dan banyak sekali hitung-hitungan, teman-teman. Jadi misalnya gini, mau belajar aja, itu banyak hitung-hitungannya. Mau belajar, kan masih lama bukaan seleksinya. Mau belajar lagi, ya kalau jadi bukaan. Mau buka lagi, begini-begini. Bahkan ketika seleksi sudah dibuka gitu, baru registrasi, setelah registrasi aja kadang kalau nggak ikhlas itu mau belajar masih susah. Mau belajar, kan belum seleksi administrasi, ya kalau lulus administrasi udah belajar nggak lulus seleksi administrasi gimana gitu. Jadi banyak sekali pertimbangan gitu. Jadi teman-teman, setelah ikhlas ini ternyata kita nggak peduli mau ini nanti jadi pembukaan ASN-nya cepat atau lambat, ya nggak peduli, belajar-belajar aja. Karena kita niat kita ikhlas lillahi ta'ala, kita niat thalabul ilmi, mencari ilmu untuk menambah wawasan kita, untuk kita sendiri dan untuk anak peserta didik kita. Jadi kita mencari ilmu, thalabul ilmi gitu, mencari ridho, mencari pahala, dari situ belajar, nggak peduli itu nanti akan mundurkah, majukah, seleksi lulus, berkas luluskah, tidakkah, nggak peduli. Just belajar aja, ikhlas belajar gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya semangat belajar, karena udah nggak mikir itu tadi, belajar. Alhasil apa? Pengetahuan kita semakin banyak. Nah, dari pengetahuan yang banyak itu akhirnya membuka kita, wawasan kita untuk mempunyai banyak modal dalam mengikuti tes kompetensi ini nanti. Nah, kelanjutannya adalah setelah ikhlas itu terjadi, kelanjutan yang kedua adalah kita seperti diarahkan, teman-teman. Gini loh, kalau kamu mau lulus, yang kamu lakukan harus begini. Kamu tuh harus begini. Gitu. Itu seperti kayak ada yang mengarahkan dari pikiran kita dalam hati kita. Kamu tuh harus begini. Kamu harus nyari informasi ke sini. Kamu tuh harus seperti ini. Kamu harus ke sana. Ada arahan seperti itu. Mungkin untuk yang mempunyai K2 misalnya, itu akan diarahkan. Kamu tuh harusnya nyari informasi ke sini. Kamu harus ke sini. Yang cerdik, yang formasi disabilitas, tiba-tiba akan ada arahan, kamu harus ke sini loh, kamu tuh seperti ini gitu. Kamu harus mendaftar di bagian ini. Kalau yang disabilitas, kamu mendaftar di disabilitas. Terus ini yang kamu harus seperti ini. Pokoknya itu akan otomatis keluar. Itu dampak luar biasa. Teman-teman boleh praktekkan kalau kiranya ini bermanfaat menurut teman-teman gitu. Itu hanya tip berbagi dari saya. Kalau teman-teman bisa mempraktekkan, syukur alhamdulillah, mudah-mudahan juga kebuka hatinya sehingga bisa lolos di seleksi ASN P3K. Mungkin tambahan teman-teman, jadi kita berbanyak berbuat baik, terutama orang tua kita, karena mereka doanya mustajab gitu. Niat katakan kepada mereka, kalau kita punya hajat seperti ini, kita berbuat baik, insya Allah dia akan mendoakan. Dan rajin bersedekah, nggak harus banyak, 2000 kalau rutin tiap hari juga akan membawa ke rezeki-rezeki yang lain dan memperluaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.